Di sebuah desa kecil di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, tinggal seorang gadis bernama Margaret. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di rumah kayu, jauh dari segala kemewahan. Namun, di balik segala keterbatasan itu, Margaret menyimpan mimpi besar, menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Episode ini akan membawa kita menyelami kehidupan awal Margaret, perjuangan keluarganya, dan ejekan yang membuatnya hampir menyerah. Inilah kisah nyata perjuangan yang menginspirasi, dimulai dari rumah kayu di ujung Indonesia. Matahari baru saja terbit di balik bukit ketika Margaret keluar rumah membawa seember air. Suara ayam berkokok dan angin pagi jadi teman setianya setiap hari. Di desa itu, anak-anak perempuan kebanyakan berhenti sekolah setelah SMP. Tapi Margaret berbeda. Setiap pagi, ia berjalan kaki sejauh 3 km menuju sekolah SMA satu-satunya di kecamatannya. Di punggungnya, tas lusuh berisi buku dan pulpen yang sudah hampir habis tintanya. Ia sering diejek oleh teman-teman sekelas karena penampilannya yang sederhana. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Toh ujungnya juga cuma di kampung. Margaret hanya diam, menunduk, menahan air mata yang ingin tumpah. Ia tahu betul, tak ada yang percaya ia bisa lebih dari sekedar anak desa. Di rumah, ibunya menenun kain tradisional untuk dijual di pasar. Ayahnya hanya buruh serabutan yang bekerja kalau ada panggilan dari tetangga. Kadang makan siang mereka hanya nasi dengan garam atau jagung rebus. Tapi satu hal yang selalu ada di rumah itu, semangat dan doa. Margaret belajar di bawah cahaya lampu minyak karena listrik hanya menyala malam hari. Setiap malam, ia membaca ulang buku biologi dan sosiologi kesayangannya. Ia menyalin soal-soal latihan dari buku pinjaman. Terkadang, ia mengajar adik-adiknya dengan cara bermain peran jadi guru. Ibunya selalu berkata, "Sekolah yang tinggi ya nak, jangan seperti mama." Kata-kata itu jadi nyala api yang terus membakar semangat Margaret. Tapi tidak semua orang mendukungnya. Seorang tetangga bahkan pernah menertawakan ibunya karena Margaret berani daftar SNBT. "Anak miskin kok sok-sokan mau masuk UI, ngaca dong," kata ibu tetangga itu sambil tertawa. Margaret mendengar ucapan itu dari balik jendela, dan malam itu ia menangis diam-diam. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Tapi pagi harinya, ia melihat ibunya tetap menenun seperti biasa. Dengan tangan yang kapalan, ibunya tetap tersenyum saat melihat Margaret bersiap ke sekolah. Itu membuat Margaret menguatkan tekadnya kembali. Ia menempelkan kertas di dinding kamarnya, "UI 2025, aku bisa." Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia membaca tulisan itu keras-keras. Di sekolah, ia semakin sering ke perpustakaan. Ia mencatat hal-hal penting, belajar dari soal-soal tahun lalu, bahkan menonton video pembelajaran dari HP pinjaman temannya. Tapi, cibilan tak berhenti. Bahkan wali kelasnya pernah berkata, "Daripada buang waktu daftar ke UI, mending kerja bantu orang tua aja." Margaret hanya tersenyum kecil. Ia tahu, kalau semua orang menyerah karena miskin, maka tidak akan ada perubahan. Hari pengumuman SNBT semakin dekat. Margaret mulai gelisah, kadang susah tidur karena cemas. Ia tidak punya siapa-siapa untuk bertanya. Bahkan untuk daftar SNBT saja, ia meminjam uang Rp50.000 dari tetangganya yang baik hati. Ketika hari ujian tiba, Margaret menumpang motor tetangga untuk pergi ke kota. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia miliki, satu-satunya yang tidak robek. Di dalam ruang ujian, ia gemetar tapi berusaha tenang. Ia mengingat semua doa ibunya, semua ejekan guru, semua tawa tetangga yang meremehkan. Semua itu menjadi bahan bakar untuk membuktikan sesuatu. 3 minggu berlalu, Margaret membantu ibunya menjemur kain. Ketika suara notifikasi HP ayahnya berbunyi, pesan masuk dari pusat SNPMB, pengumuman kelulusan. Ayahnya memanggil Margaret dengan wajah tegang. "Coba baca sendiri, nak," katanya sambil menyerahkan HP-nya. Tangan Margaret gemetar. Ia membuka laman pengumuman dan memasukkan nomor peserta. Jantung Margaret berdegup kencang. Setelah beberapa detik yang kerasa seperti selamanya, layar menampilkan tulisan, "Selamat,
Anda diterima di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia." Ia menangis sejadi-jadinya, diikuti oleh ibunya yang langsung memeluknya. Ayahnya duduk terpaku, matanya berkaca-kaca. Suara tangis berubah jadi tawa bahagia dalam rumah kayu itu. Tapi tidak lama, kabar itu tersebar di kampung. Beberapa tetangga datang menyindir, bukan memberi selamat. "Halah, paling juga nggak kuliah beneran, cuma buat gaya-gayaan aja. Nanti juga balik ke sawah," kata seorang ibu sambil tertawa sinis. Guru yang dulu menghina pun hanya berkata, "Ya, untung-untungan aja itu." Margaret merasa sedih, tapi juga heran. Kenapa kebahagiaan orang lain malah membuat sebagian orang tak nyaman? Ia kembali membaca tulisan di dindingnya. "UI 2025, aku bisa." Ia membisikkan doa agar bisa benar-benar berangkat kuliah di Depok. Tapi masalah baru pun muncul, biaya transportasi ke Jakarta. Uang pangkal, meski sudah KIP, tetap ada biaya hidup yang harus dipikirkan. Ibunya mulai menjual lebih banyak tenunan. Ayahnya mencari pinjaman, tapi tidak mudah. Margaret mencoba mengirim surat ke beberapa yayasan beasiswa. Hari-hari kembali berat. Tapi Margaret yakin, jika Tuhan sudah membuka jalan, maka ia pasti menyiapkan cara. Dan benar saja. 2 minggu kemudian, sebuah kabar datang lewat email. Margaret membacanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi belum sempat ia memberitahu orang tuanya, seseorang mengetuk pintu rumahnya keras-keras. "Margaret, kamu harus tahu ini." Suara itu datang dari luar. Margaret membuka pintu dan seseorang berdiri sambil menunjukkan layar ponsel. Di layar itu, wajah Margaret terpampang di sebuah portal berita nasional. Judul beritanya, "Gadis rumah kayu dari Rote lolos UI, tapi dihina tetangganya sendiri." Margaret terdiam, tak percaya. Wajah dan kisahnya kini diketahui banyak orang. Tapi apakah ini pertanda baik? Atau justru awal dari ujian baru? Keesokan paginya, matahari baru saja menyibak cakrawala ketika Margaret bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil ember kosong dan berjalan menuju sumur tua di belakang rumah. Dengan langkah pelan, ia menyapa ayam-ayam yang berkeliaran di halaman. Suara timba yang menyentuh air terdengar menenangkan. Margaret memandangi air di dasar sumur sambil merenung. "Apa aku terlalu tinggi bermimpi?" bisiknya lirih. Tapi dalam benaknya, suara sang ayah yang dulu pernah berkata, "Ilmu bisa mengubah segalanya," terus terngiang. Seusai menimba, ia membantu ibunya memasak di dapur. Asap dari tungku kayu membuat matanya perih, tapi ia tak mengeluh. Ia tahu, ini semua bagian dari perjuangan. Selesai sarapan, ia segera berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 5 kilometer. Jalan berbatu dan debu tak pernah menyurutkan langkahnya. Di tengah jalan, ia bertemu Ibu Della, tetangga yang sering mencibirnya. "Ngapain buru-buru? Sekolah tinggi juga paling nikah muda," ejek Ibu Della sambil tertawa sinis. Margaret hanya tersenyum, lalu menunduk. Ia tahu, tak semua orang akan percaya pada mimpinya. Di sekolah, ia duduk di bangku paling depan dengan catatan yang penuh coretan. Ia mencatat setiap penjelasan guru dengan penuh semangat. Namun, siang itu, Pak Guru Ardi memberikan pengumuman penting. Akan ada beasiswa dari universitas ternama di Jawa bagi 3 siswa terbaik. Ruang kelas langsung riuh. Teman-temannya saling berpandangan. Beberapa tampak bersemangat, lainnya pesimis. Margaret menggenggam buku catatannya erat. Ia tahu, ini adalah kesempatan langka. Seusai pelajaran, ia menghampiri Pak Ardi. "Pak, bagaimana caranya ikut seleksi beasiswa itu?" tanyanya penuh harap. Pak Ardi menatapnya heran, lalu menghela nafas. "Margaret, kamu yakin?" "Yakin, Pak. Saya ingin mencoba." "Nilaimu bagus, tapi saingannya dari seluruh Indonesia. Tidak mudah." "Saya tahu, Pak, tapi saya siap belajar lebih keras." Guru itu akhirnya mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya bantu arahkan." Sejak hari itu, Margaret semakin giat belajar. Ia sering tinggal di sekolah hingga sore, meminjam buku dari perpustakaan tua yang hampir tak terpakai. Di rumah, ia belajar dengan penerangan seadanya. Ibunya selalu menyiapkan teh hangat dan duduk diam menemani. Mereka tak banyak bicara, tapi kehangatan di antara mereka begitu nyata. Beberapa malam, Margaret merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, ia selalu teringat janji pada dirinya sendiri. "Aku harus keluar dari lingkaran ini." Di desa, kabar tentang Margaret yang ikut seleksi beasiswa mulai menyebar. Tak sedikit yang mencibir, bahkan dari sesama teman sekolah. "Cuma anak desa, mana bisa tembus UI?" kata salah satu siswa dengan sinis.
Tapi Margaret tidak membalas. Ia menjawab dengan kerja kerasnya. Pak Ardi mulai memberikan latihan soal tambahan. Bahkan, ia mengundang Margaret ke rumahnya untuk diskusi setiap akhir pekan. "Kamu berbeda, Margaret. Kamu punya kemauan yang jarang saya lihat," ujar Pak Ardi suatu sore. Ucapan itu membuat semangat Margaret berkobar kembali. Ia mulai terbiasa tidur larut malam dan bangun lebih pagi dari biasanya. Tubuhnya kurus, tapi pikirannya tajam. Ia bahkan mulai mengajarkan teman sekelasnya yang kesulitan memahami pelajaran. Satu persatu, orang mulai memperhatikan perubahan dirinya. Termasuk Ibu Della, yang kini mulai diam saat Margaret lewat. Meski begitu, tidak semua orang mendukungnya. Ada yang sengaja menyembunyikan informasi pendaftaran ulang seleksi. Margaret nyaris terlambat mengirimkan berkasnya. Tapi berkat bantuan seorang teman, ia berhasil mengirim tepat waktu. Waktu terus berjalan dan hari ujian seleksi pun tiba. Margaret berangkat lebih pagi dari biasanya. Dengan baju pinjaman dan tas plastik berisi alat tulis, ia menuju gedung kabupaten. Sesampainya di sana, ia melihat banyak siswa dari sekolah unggulan. Rasa minder sempat muncul, tapi ia menutup matanya sejenak mengingat ibunya. "Aku tidak datang sejauh ini hanya untuk takut," bisiknya. Ujian dimulai. Deretan soal sulit tak membuatnya gentar. Ia mengerjakan satu persatu dengan sabar dan penuh perhitungan. Setiap lembar jawaban ditulis dengan rapi. Ia tahu ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Seusai ujian, ia keluar dengan langkah pelan. Di luar, langit mendung seolah mencerminkan suasana hatinya. Ia tak tahu apakah jawabannya benar atau tidak, tapi ia yakin ia sudah melakukan yang terbaik. Hari-hari berlalu penuh harap. Ia terus membantu ibunya sambil menunggu pengumuman. Sampai akhirnya, pada suatu sore, Pak Ardi datang ke rumahnya. Wajahnya serius, membawa secarik surat. Margaret mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia membuka perlahan dan mulai membaca. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Aku lulus?" Pak Ardi mengangguk, tersenyum. Ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi sebelum mereka bisa merayakan, Pak Ardi berkata pelan, "Tapi Margaret, ada satu syarat yang belum kamu penuhi." Margaret menatap Pak Ardi dengan wajah bingung dan takut. "Syarat apa, Pak?" tanyanya pelan. Pak Ardi mengeluarkan selembar kertas tambahan dari map yang dibawanya. "Universitas meminta seluruh penerima beasiswa untuk hadir langsung ke Jakarta minggu depan," jelasnya. Margaret langsung lemas. Jakarta terasa sangat jauh, bukan hanya secara jarak, tapi juga secara biaya. Ia menatap ibunya, berharap keajaiban. Ibu menatap balik, matanya berkaca-kaca. "Kita cari cara, Nak," ucap ibunya, berusaha tegar. Malam itu mereka duduk berdua di beranda. Lampu minyak menyala redup. Margaret menghitung uang simpanannya yang tak seberapa. Tak cukup untuk kapal, apalagi akomodasi di Jakarta. Ibu Margaret memegang tangannya erat. "Kalau perlu, Ibu jual cincin pernikahan," katanya lirih. Margaret terkejut, lalu menggeleng cepat. "Tidak, Bu, itu kenangan dari ayah." Tapi ibu tersenyum. Air mata jatuh di pipinya. "Kenangan itu kamu, masa depanmu lebih penting." Keesokan paginya, mereka pergi ke pasar kota kecil di dekat desa. Ibu menjual cincinnya pada seorang pedagang emas tua. Uangnya masih belum cukup. Margaret lalu mengunjungi kepala desa untuk meminta surat rekomendasi. Namun kepala desa hanya tersenyum sinis. "Kamu pikir dengan surat saya, kamu bisa sampai Jakarta?" Margaret menunduk, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Di luar, Pak Ardi menunggu dengan motornya. "Jangan khawatir, saya sudah urus rekomendasinya lewat kabupaten," katanya. Margaret menatapnya dengan rasa syukur. Malam harinya, desa mulai tahu soal perjuangan Margaret. Beberapa warga mulai luluh, bahkan ada yang patungan uang. Ibu Della datang diam-diam, meletakkan beberapa lembar uang di meja dapur. Hari keberangkatan pun tiba. Margaret mengenakan baju terbaiknya, seragam putih abu-abu yang sudah disetrika rapi. Ia membawa tas kecil berisi satu setel baju ganti dan buku catatan.
Ia berpamitan pada warga yang ikut mengantar ke pelabuhan. Kapal kayu itu tak mewah, tapi membawa harapan besar. Selama perjalanan, Margaret duduk di dek kapal, menatap laut luas. Malam di kapal dingin dan sunyi. Ia menulis di buku catatannya. Sesampainya di Jakarta, hiruk-pikuk kota membuatnya tertegun. Ia belum pernah melihat gedung setinggi itu sebelumnya. Seorang relawan beasiswa menjemputnya di pelabuhan. "Margaret ya, kami sudah menunggumu," katanya ramah. Mereka menuju asrama sederhana untuk penerima beasiswa. Malam itu, Margaret tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit dan merasakan jantungnya berdetak cepat. "Besok, aku akan menginjakan kaki di kampus impian," gumamnya. Pagi tiba dan Margaret mengenakan kemeja putih dengan rok hitam yang dipinjam dari sepupunya di Jakarta. Ia berdiri di gerbang Universitas Indonesia dengan mata berkaca-kaca. Di sekelilingnya, mahasiswa lain tampak percaya diri dan bersemangat. "Aku pantas berada di sini." Di aula pendaftaran, ia bertemu mahasiswa lain dari berbagai daerah. Semuanya tampak luar biasa. Margaret sempat merasa kecil, tapi saat seorang panitia memanggil namanya, ia melangkah mantap ke depan. "Selamat datang Margaret, dari Rote," ucap panitia dengan senyum hangat. Air matanya mengalir perlahan. Semua jerih payahnya terbayar lunas. Ia resmi menjadi mahasiswa UI. Di hari pertama kuliah, ia duduk paling depan seperti di sekolahnya dulu. Saat dosen menjelaskan, ia mencatat dengan semangat. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi kali ini ia tidak sendiri. Teman-teman baru mulai mengenalnya. Mereka tertarik dengan kisahnya. Margaret mulai diundang bercerita di forum mahasiswa. Ia bicara dengan lantang. "Saya datang dari rumah kayu, tapi saya punya mimpi yang tak pernah lapuk." Sorak tepuk tangan menggema di ruangan. Hari demi hari, Margaret menjadi simbol semangat baru. Ia mengikuti organisasi, menjadi tutor bagi mahasiswa lain. Ibunya di kampung selalu menerima kabar dari anaknya lewat surat dan video. Di salah satu suratnya, Margaret menulis, "Bu, aku bukan siapa-siapa tanpa pengorbananmu." Ibu menangis saat membacanya, lalu tersenyum bahagia. Beberapa media mulai meliput kisah Margaret. Warga desa kini bangga menyebut namanya. Bahkan, Ibu Della menyimpan koran berisi kisah Margaret di ruang tamunya. Margaret tak pernah membusungkan dada. Ia tetap rendah hati dan tekun. Karena ia tahu, dari rumah kayu itu, ia sudah membangun pondasi mimpi yang kokoh. Dan kini, ia tidak hanya membuktikan bahwa mimpi itu mungkin, tapi bahwa mimpi itu bisa menjadi nyata dengan keyakinan dan keteguhan hati. Margaret, gadis dari Rote, kini berdiri tegak di tengah cahaya impiannya yang terang benderang.